Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai peranan psikologis dalam pengembangan sikap positif belajar peserta didik. Yang pertama, ada pengertian sikap belajar. Sikap adalah unsur psikologis yang muncul setelah seseorang memiliki persepsi terhadap suatu hal. Sebelum bersikap, seseorang harus mengetahui objek tersebut. Dalam konteks pendidikan, sikap belajar peserta didik merupakan kesiapan mental yang terbentuk dari pengalaman belajar dan mengetahui responnya terhadap pembelajaran. Sikap belajar dapat bersifat positif atau menyukai pelajaran, rajin belajar, dan negatifnya malas, tidak suka belajar. Guru berperan penting untuk membentuk dan memperkuat sikap positif secara terus-menerus karena sifat bersifat dinamis. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi sikap belajar. Yang pertama itu menurut Garrett, sikap yang dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama ada faktor psikologis seperti motivasi, emosi, kebutuhan, pemikiran, kekuasaan, dan kebutuhan. Yang kedua itu faktor kultural atau budaya seperti status sosial, lingkungan, keluarga, dan pendidikan. Sementara menurut MC Guest menjelaskan 4 pendekatan perubahan sikap. Yang pertama itu ada learning theory approach, sikap berubah karena proses belajar. Nah, yang kedua itu ada perspektual theory approach, yaitu sikap berubah bila persepsi terhadap objek berubah. Nah, yang ketiga itu ada konsistensi theory approach, manusia menjaga keseimbangan atau harmoni dalam diri. Nah, yang keempat itu ada fungsional theory approach. Ini nih sikap berubah jika ada manfaat langsung bagi individu. Nah, yang ketiga itu ada komponen-komponen sikap belajar. Menurut para ahli atau Walgito, Robbins, Secord, dan Bachman terhadap 3 komponen utama. Yang pertama itu ada komponen kognitif, berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan terhadap objek, misal pentingnya belajar. Nah, yang kedua itu ada komponen afektif, berkaitan dengan perasaan senang atau tidak senang terhadap pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada komponen konatif atau perilaku. Ini berupa kesiapan untuk bertindak, misalnya itu mulai mengerjakan tugas. Sikap belajar positif tercermin dari pengetahuan tentang pentingnya belajar, perasaan senang terhadap pembelajaran, serta tindakan nyata seperti belajar, tekun, dan aktif di kelas. Nah, selanjutnya itu yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sikap positif akan menumbuhkan motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan internal yang membuat seseorang mau belajar secara berkelanjutan. Guru memiliki peran besar dalam menumbuhkan motivasi ini. Cara guru menumbuhkan motivasi belajar antara lain yang pertama, menghargai pendapat dan memberikan pujian yang tulus. Yang kedua, itu menghargai keunikan tiap peserta didik. Nah, yang ketiga ada menciptakan suasana kelas yang akrab dan menyenangkan. Nah, yang keempat ada menanamkan rasa berarti dan percaya diri pada peserta didik. Nah, yang kelima itu menghilangkan rasa takut gagal dan memberikan kesempatan mencoba. Yang keenam, memberikan motivasi untuk mencapaikan peserta terbaik. Guru juga terus belajar memahami perasaan siswa, mencintai bidang studi, dan menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari selanjutnya, yang kelima, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Gunawan, motivasi belajar dipengaruhi oleh yang pertama, cita-cita dan tujuan hidup. Yang kedua, kemampuan intelektual dan akademik. Yang ketiga, kondisi fisik dan psikis peserta didik. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, kesimpulan materi saya yaitu psikologis berperan penting dalam mengembangkan sikap positif belajar peserta didik. Dengan memahami faktor, komponen, dan cara membangun motivasi belajar, guru dapat menumbuhkan minat belajar, meningkatkan prestasi, serta membentuk pribadi peserta yang mandiri dan bersemangat belajar sepanjang hayat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke video.